Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bihuda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya ucapkan serta rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia, nikmat, rahmat, dan hidayahnya saya dapat membuat video ini. Shalawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya dengan jasa beliaulah kita dapat menikmati manisnya iman dan Islam, serta kita juga mendapatkan kebebasan dalam menuntut ilmu tanpa ada penindasan dengan sikap toleransi yang telah beliau dakwahkan dan beliau ajarkan dari masa jahiliyah sampai saat ini yang kita rasakan, dan masa yang akan datang sebelum ditiupnya sasangkala pertanda akhir zaman. Baiklah, selanjutnya mengapa saya mengambil pembahasan tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja dalam mata kuliah perilaku organisasi? Yang pertama, karena nilai atau value ini penting dipelajari dalam perilaku organisasi. Karena ini di dalamnya mempelajari atau memahami tentang sikap dan motivasi, juga mempengaruhi persepsi, serta memuat interpretasi tentang baik dan buruk, serta benar dan salahnya sesuatu. Kemudian yang kedua, sikap. Ini sikap dan perilaku pada umumnya dalam keadaan harmonis. Walaupun tidak selalu demikian, sikap seringkali tidak diketahui karena masih tersembunyi di dalam diri manusia. Sikap seseorang akan tampak ketika dikenal dalam bentuk perilaku. Dan yang terakhir ini kepuasan kerja. Sebagai contoh, setiap orang pasti ingin mendapatkan pekerjaan karena dengan bekerja ia akan mendapatkan imbalan untuk menghidupi keperluannya atau keluarganya. Namun seringkali terjadi bahwa mendapatkan imbalan ini belum cukup juga untuk mereka. Mereka juga ingin mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya. Yang menjadi persoalan dalam contoh ini yakni bagaimana mendapatkan atau mengetahui ukuran kepuasan dari pegawai tersebut. Setiap orang pasti memiliki kepuasan yang berbeda-beda. Orang yang satu dapat merasakan puas, tapi yang lain tidak merasa puas. Jadi seperti itu. Mengapa saya mengambil pembahasan tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja di dalam mata kuliah perilaku organisasi. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Denny Wintara, nomor pokok mahasiswa 10120132 dari kelas C2 Manajemen. Saya mahasiswa semester 4. Baiklah, dalam video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang daftar riwayat hidup saya. Bisa ditonton di channel saya bagi yang ingin mengetahui tentang daftar riwayat hidup saya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, saya akan memulai materi. Di dalam nilai, sikap, dan kepuasan kerja, ini berhubungan dengan perilaku organisasi.
Perilaku organisasi ini merupakan bidang studi yang mengkaji dampak yang timbul oleh individu, kelompok, struktur, ataupun yang lainnya terhadap perilaku di dalam organisasi. Ini dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan agar terjadinya efektivitas organisasi. Jadi seperti itu untuk pengertian perilaku organisasi. Selanjutnya, yakni nilai dan sistem nilai. Nilai merupakan keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Nilai ini sebenarnya merupakan keyakinan mendasar cara bertingkah laku tentang baik atau buruk, benar atau salah. Jadi seperti itu. Untuk sistem nilai, ini merupakan suatu hierarki yang mendasarkan peringkat nilai-nilai seseorang menurut intensitasnya. Jadi sistem nilai itu merupakan suatu hierarki. Kemudian arti pentingnya nilai. Sebetulnya nilai-nilai ini relatif stabil dan bertahan lama. Pentingnya nilai ini karena menjadi dasar bagi motivasi, sikap, dan persepsi kita yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Baiklah, selanjutnya tentang atribut nilai di dalam sistem nilai. Yang pertama terdapat konten. Ini merupakan suatu tindakan atau keadaan tertentu yang dianggap penting. Contohnya, ini contoh lainnya. Saya percaya bahwa dengan kerja keras akan membawa kesuksesan dalam belajar. Untuk intensitasnya, ini menjelaskan seberapa penting kegiatan atau keadaan tersebut. Contohnya, seberapa kuat kita memegang keyakinan itu, maka semakin baik atau semakin rajin kita dalam kesuksesannya. Atau misalkan sebaliknya, semakin kita kendor dalam memegang keyakinan, maka akan cenderung lebih malas gitu untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, ini ada tipe-tipe nilai. Yang pertama ada tipe nilai terminal. Ini merupakan tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Ini lebih cenderung seperti visi. Contohnya, saya ingin hidup sukses. Dalam artian sukses dalam harta, materi, ataupun pengetahuan. Atau contoh lainnya seperti hidup sejahtera, dunia damai, dunia indah, kebahagiaan, harga diri, persahabatan sejati, dan sebagainya. Untuk instrumental, ini merupakan cara-cara untuk mencapai nilai terminal. Ini lebih seperti misi ya. Contohnya untuk ingin menjadi sukses dalam hal materi ataupun pengetahuan, cara menggapainya yakni dengan bekerja keras, ulet, atau selalu berinovasi dalam segala hal. Ataupun contoh yang lainnya, kita perlu ambisius, terbuka, ringan hati, jujur, taat, rasional, dan tanggung jawab, serta yang lainnya. Baiklah, ini terdapat perangkat nilai terbagi menjadi 3, ada eksekutif, anggota serikat buruh, dan aktivis. Ini contoh yang tadi ya. Untuk terminalnya atau yang ingin dicapainya yakni kehormatan diri. Instrumennya dicapainya dengan cara jujur. Kemudian untuk anggota serikat buruh, yang ingin dicapainya tentang keamanan keluarga. Jadi instrumennya cara mencapainya dengan cara bertanggung jawab. Dan untuk aktivis sebagai contoh ini kesetaraan. Misalkan aktivis itu ingin memperjuangkan kesetaraan. Caranya yakni dengan jujur. Untuk selanjutnya sama seperti contoh yang pertama.
Ini tentang nilai dominan dalam angkatan kerja dewasa. Untuk kelompoknya ada veteran, baby boomer, generasi X, dan generasi Z. Untuk angkatan kerjanya ini tahun 50 sampai 60-an untuk veteran, baby boomer 65 sampai 85, generasi X 85 sampai 2000, generasi Z atau Alpha ini tahun 2000 sampai sekarang. Ini termasuk saya. Usia saat ini bisa dilihat oleh teman-teman. Dan untuk nilai kerja dominannya bisa dibaca bahwa untuk veteran ini pekerja keras, konservatif, patuh, setia kepada organisasi. Untuk baby boomer sukses, pencapaian prestasi, ambisi, dan lainnya. Jadi setiap kelompok ini nilai-nilai kerja dominannya berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa cari dan bisa baca, bisa pahami tentang nilai dominan dalam angkatan kerja dewasa ini. Baiklah, selanjutnya apa itu sikap? Teman-teman pasti tidak heran tentang sikap. Apa sih sikap itu? Jadi sikap itu evaluative statement atau judgment ini merupakan pernyataan atau penilaian evaluasi tentang objek, orang, atau peristiwa. Sikap ini mencerminkan tentang bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu seperti objek, orang, atau peristiwa. Jadi bisa dilihat di gambar tersebut, ini perasaannya ada ceria, kaget, pusing, sedih, marah, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, survei sikap. Bagaimana sih untuk mensurvei sikap ini? Ini merupakan respon dari pekerja melalui angket mengenai apa yang mereka rasakan tentang pekerjaan, atasan, dan organisasi mereka. Skala responnya ini ada 5 poin dan 3 poin. Ini berisi tentang jumlah pernyataan. Baiklah, selanjutnya untuk pengukuran sikap karyawan. Ini ada survei sikap untuk mencari respon dari karyawan dengan kuesioner. Kemudian sikap dan keanekaragaman angkatan kerja. Ini sebagai contoh perbedaan ras, kelamin, dan yang lainnya. Jadi ini angkatan kerja yang berbeda menimbulkan penafsiran yang berbeda pula tentang sesuatu hal. Jadi karena keanekaragaman ini menghasilkan sesuatu penafsiran yang berbeda. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang kepuasan kerja. Ini terbagi menjadi 3. Ini tentang produktivitas, ada kemungkinan, atau bahkan sampai turnover. Selanjutnya ini ada respon terhadap ketidakpuasan karyawan. Yang pertama ada exit atau ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilakunya yang diarahkan kepada yang tidak puas, menjadi tidak puas. Kemudian ada voice, ini merupakan secara aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki kondisi seperti menyarankan perbaikan dan lainnya. Dan yang ketiga ada loyalty, ini secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi, seperti membela organisasi dari kritik. Dan yang terakhir ada neglect, ini secara pasif membiarkan kondisi memburuk, seperti sangat seringnya terlambat, mangkir, sengaja untuk bolos kerja, dan lainnya. Baiklah, itulah materi yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan di dalam penyampaian materi ini, karena saya dalam tahap belajar. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.